Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Terima kasih sudah mampir ke sini. Saya ucapkan selamat datang dan semoga terhibur. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan nyocoti sebuah film horor dari tahun 2019. Oke, tidak perlu berlama-lama, sekui langsung ke ceritanya. Film kali ini berjudul Berjanjian dengan Iblis. Di awal film kita diperlihatkan kepada sebuah keluarga yang berlibur ke sebuah pulau yang bernama Bengalor. Sang ayah yang bernama Bara dengan Nisa istrinya, juga dengan Lara anak dari Bara. Nisa merupakan ibu tiri dari Lara, dikarenakan ibu kandung dari Lara sudah meninggal. Nampaknya hubungan antara ibu dan anak ini kurang harmonis, karena Lara belum bisa menerima Nisa sebagai ibu barunya. Singkatnya, mereka sampai di Pulau Bengalor dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rengganis. Rengganis inilah yang mengantarkan Bara sekeluarga menuju villa di Pulau Bengalor tersebut, sekaligus sebagai orang yang mempersiapkan segala keperluan mereka selama di villa. Sesampainya di villa, Rengganis langsung memasakkan makanan seafood yang super enak. Bara dan sekeluarga pun senang. Berpindah malam hari, Lara bermimpi ada yang menggedor jendela kamarnya. Saat terbangun, dia melihat bayangan ayahnya. Lara pun keluar kamar dan mengikutinya. Lara mendengar dan melihat ada bayangan yang semakin lama semakin membesar. Kemudian muncullah sesosok hantu yang menangkapnya. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk saja. Bara pun datang dan segera menenangkan Lara. Keesokan harinya, Lara dan ayahnya bermain di pantai. Kemudian Nisa datang dan memanggil Bara. Melihat ayahnya bermesraan dengan ibu tirinya, Lara pun jealous dan pergi ke tepian hutan. Saat akan memetik sebuah bunga, Lara melihat seseorang berpakaian hitam dan sedikit aneh. Lara pun berteriak memanggil ayahnya. Karena panik, orang tersebut pun pergi dari tempat itu. Malam tiba, Lara sedang bercengkrama dengan ayahnya. Nisa mencoba mengambil hati anak tirinya dengan membuatkan es buah. Namun Lara langsung menolak pemberian dari Nisa. Saat bersiap-siap akan tidur, tiba-tiba Lara datang ke kamar ayahnya dan meminta untuk tidur bareng ayahnya. Nisa pun mengalah dan tidur di luar. Sambil rebahan, Nisa mendengarkan musik. Tiba-tiba, dia melihat sesosok hantu dan membuatnya terkejut. Berpindah pada Lara, tiba-tiba dia terbangun dan melihat ayahnya nggak ada di sampingnya. Lara pun keluar mencari ayahnya. Padahal ayahnya masih tidur di sana. Nisa kemudian melihat Lara sedang menangis. Saat didekati, Nisa langsung dipeluk. Sementara, Lara melihat Nisa masuk ke dalam sebuah kamar. Lara pun mencoba mengikutinya. Betapa terkejutnya Lara melihat yang di dalam kamar tersebut adalah bayangan ibunya. Tiba-tiba, bayangan ibunya pun terbakar. Lara pun berteriak histeris. Nisa mendengar teriakan Lara. Dia pun panik dengan siapa yang ada di pelukannya. Sosok tersebut memeluk semakin erat, dan Nisa pun dengan keras berhasil melepaskan pelukan sosok tersebut. Setelahnya, sosok tersebut menghilang. Bara terbangun dan menemukan Lara sedang menangis. Keesokan harinya, Bara dibuat bingung oleh tingkah Nisa dan Lara. Tiba-tiba Rengganis datang dan bilang ke Bara jika ada rekan kerja dari Bara yang datang mencari. Bara pun berpamit pada Nisa dan Lara, mengatakan ada pekerjaan mendadak yang harus segera dikerjakan. Sehingga dengan terpaksa meninggalkan Lara dan Nisa di Pulau Bengalor. Setelah kepergian Bara, Lara bermain di pantai sendirian. Entah apa yang ada di pikiran Lara, hingga Lara masuk ke dalam hutan dan membuatnya tersesat.
Nisa yang panik mengajak Rengganis untuk mencari Lara. Di tengah derasnya hujan, Lara yang tersesat bertemu dengan seorang pria berbadan bongkok. Tentu Lara sangat ketakutan. Nisa yang mendengar teriakan Lara segera menemukan Lara. Saat Rengganis datang, pria tersebut pergi dari tempat itu. Saat di villa, Rengganis bercerita tentang pria bongkok tersebut. Dia bernama Salim. Orang sekitar menganggapnya gila. Salim tinggal di tengah hutan, ditemani oleh seekor anjing. Tengah malam, Lara terbangun dari tidurnya, mendengar seseorang memainkan bola miliknya. Dari balik pintu, Lara melihat hantu bocil yang sangat menakutkan. Lara pun langsung bersembunyi di dalam sebuah almari. Sementara, Nisa juga terbangun dan melihat banyak sekali rambut di bawah tempat tidur. Dia melihat ke kolong tempat tidurnya. Di sana juga banyak sekali rambut. Saat berbalik, Nisa melihat sesosok hantu perempuan yang duduk di atas almari. Nisa pun berteriak ketakutan dan langsung madep. Beralih pada Lara, di dalam almari tiba-tiba muncul sosok hantu bocil yang mengganggunya. Lara segera keluar dan bertemu dengan Nisa. Lalu, Nisa mengajak Lara tidur di luar rumah. Keesokan harinya, Rengganis datang pagi dan melihat Nisa dan Lara tidur di halaman rumah. Nisa kemudian menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Rengganis berkata jika dia akan membantu mengatasi masalah yang Nisa alami. Malam hari, Rengganis membuat sebuah ritual dan menyembelih seekor burung gagak di hadapan Nisa dan Lara. Lalu mengatakan jika masalah mereka berdua sudah selesai. Dan benar saja, mereka melewati malam tersebut dengan tidur yang sangat nyenyak. Keesokan harinya, Lara membangunkan Nisa karena Lara merasa kelaparan. Ternyata hari itu Rengganis nggak datang. Nisa berinisiatif pergi ke pasar untuk berbelanja. Namun anehnya, orang-orang desa seakan menghindari Nisa dan Lara. Tak lama berselang, desa tersebut menjadi sepi dan gak ada orang. Nisa pun terpaksa memasak seadanya. Berpindah pada malam hari, Nisa dan Lara tidur dalam satu kamar. Di tengah malam, mereka mulai merasakan keanehan lagi. Saat Nisa pergi mencuci muka, Lara terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan ayahnya lewat di depan kamarnya. Lara pun keluar kamar dan mengikuti ayahnya. Lara mendengar sesuatu dari balik sebuah tutup kotak kecil di ruang utama. Tiba-tiba, karena ketakutan Lara pun balik lagi ke dalam kamar. Sementara, Nisa terkunci di dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Nisa berhasil keluar. Karena saking takutnya, Lara bersembunyi di dalam selimut sambil menangis. Tiba-tiba selimutnya terbuka. Lara melihat sosok hantu di belakangnya. Lara pun segera melompat dan berlari keluar, lalu bertemu dengan Nisa. Saat mereka berusaha keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba di ruang utama muncul sosok hantu yang sangat mengerikan. Di saat yang bersamaan, Salim muncul membawa pacul yang terbakar dan menyuruh Nisa segera pergi. Nisa dan Lara pun pergi ke desa dan meminta pertolongan, namun gak ada seorang pun yang keluar. Mereka pun memutuskan pergi ke rumah Rengganis. Sesampainya di rumah Rengganis, mereka juga gak menemukan siapa-siapa. Rengganis pun gak ada di rumah. Lalu mereka melihat-lihat album foto di rumah tersebut. Ada yang janggal. Mereka melihat ada foto Rengganis bersama Bara. Lalu Lara melihat bayangan ibunya. Tanpa sepengetahuan Nisa, dia segera keluar mengikuti ibunya masuk ke dalam hutan. Sementara Nisa melihat keanehan-keanehan. Banyak sekali foto-foto gak wajar di sana. Dia juga melihat foto Rengganis bersama Salim. Dan tiba-tiba Rengganis memukulnya dari belakang. Saat terbangun, Nisa melihat Salim. Awalnya Nisa ketakutan, namun Salim berusaha menenangkan. Lalu Salim bercerita, jika di Pulau Bengalor
adalah tempat orang meminta pesugihan tipu-tipu. Kenapa tipu-tipu? Karena Salim merupakan salah satu korbannya. Ia merasa malu dengan keadaannya, hingga suatu ketika dia menemui Rengganis yang katanya mampu membantunya menjadi kaya. Tanpa dia sadari, Rengganis menipunya mentah-mentah. Salim nekat menumbalkan anaknya sendiri. Namun, penumbalan tersebut ternyata dipakai Rengganis agar Rengganis tetap awet muda. Di sini baru disadari bahwa Bara sengaja pergi dan menumbalkan Lara demi mencapai tujuan hidupnya. Salim mengatakan Nisa masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Lara. Lalu Salim memberikan bekal sebungkus garam laut untuk menghalau setan Pulau Bengalor. Sementara itu, Lara terus mengikuti bayangan ibunya masuk ke dalam villa Bengalor. Di lain tempat, Rengganis yang berubah menjadi wanita tua sedang melakukan ritual persembahan kepada iblis. Tiba-tiba Salim muncul dan berusaha menggagalkan ritual Rengganis. Nisa datang tepat waktu dan menemukan Lara di dalam villa. Seketika ibunya Lara berubah wujud menjadi setan yang sangat mengerikan. Setan tersebut mencoba menarik Lara, namun Nisa berhasil menahan lalu melemparkan garam laut yang dibawanya. Salim bertarung dengan sengit melawan Rengganis. Sementara Nisa kembali diserang oleh setan tersebut. Lalu setan tersebut membawa lari Lara masuk ke dalam sebuah almari. Kemudian setan tersebut mendatangi Nisa. Nisa hanya bisa terdiam melihat setan tersebut. Dengan cepat setan tersebut menyerang Nisa. Di lain tempat, Salim berhasil mengalahkan Rengganis dengan beberapa kali tusukan, dan yang terakhir menusuk lehernya menggunakan sebilah keris. Tiba-tiba, setan yang menyerang Nisa pergi dan menghilang. Lara berhasil keluar dari dalam almari dan segera menolong Nisa. Ternyata Rengganis masih hidup. Dia menyerang Salim. Salim berusaha melawan, namun sia-sia. Salim terbunuh oleh keris milik Rengganis dan film pun selesai. Karena gagal dalam penumbalan Lara, kini malah Bara yang menjadi tumbal dan menjadi penghuni di Pulau Bengalor selamanya. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ingat ya geng, jangan sampai kita tersesat hingga menghalalkan segala cara demi mendapat kekayaan yang instan. Kerja keras bos, adewe diwehi balung sing bakoh ben iso mergawe dinggo golek nafkah kanggo keluarga. Oke geng, sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.